Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ajeng Ayunda, NIM 195231149 dari kelas PBS 6H. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai menganalisis biaya dana dan penetapan suku bunga dasar. Apa aja sih yang akan dibahas? Yang pertama ada sumber dana dan alokasi dana. Yang kedua ada biaya dana. Yang ketiga ada cost of allowable fund atau COLF. Dan yang keempat ada base lending rate. Dan yang terakhir ada suku bunga dasar. Yuk kita lanjut ke pembahasan. Pembahasan pertama mengenai sumber dana dan alokasi biaya. Sumber dana merupakan sumber utama pendapatan bank. Sumber dana berguna untuk menghimpun dana dari masyarakat dan menandai kegiatan operasional bank. Menurut Denda Wijaya tahun 2005, dana-dana bank yang digunakan sebagai alat operasional suatu bank bersumber dari dana-dana berikut. Yang pertama, dana pihak pertama. Dana pihak pertama atau modal sendiri, yaitu dana yang berasal dari pemilik bank atau para pemegang saham sendiri. Dana pihak pertama terdiri dari modal disetor, agio saham, cadangan-cadangan, dan laba ditahan. Selanjutnya biaya dana. Biaya dana atau cost of fund ialah total biaya bunga yang dikeluarkan oleh bank untuk memperoleh dana simpanan, baik dalam bentuk simpanan giro, tabungan maupun deposito. Total biaya dana ini harus dikurangi dengan cadangan wajib atau reserve requirement yang telah ditetapkan oleh pemerintah menurut Kasmir tahun 2007. Selanjutnya perhitungan biaya dana. Dikutip dalam artikel Mariam pada Jurnal Ekonomi Manajemen dan Akuntansi yang mengutip pendapat Taswan tahun 2003, metode menghitung biaya dana dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama metode biaya rata-rata tertimbang, yang kedua metode biaya dana rata-rata historis, dan yang terakhir metode biaya dana marginal. Untuk manfaat perhitungan biaya dana, yang pertama untuk mendapatkan kombinasi sumber dana murah dan menguntungkan yang tersedia di pasar. Selanjutnya untuk menentukan besar kecilnya keuntungan yang diperoleh bank atas aktiva produktifnya. Kemudian yang terakhir, jenis sumber dana serta cara penggunaannya memiliki dampak terhadap risiko likuiditas bunga dan modal dari bank yang bersangkutan. Selanjutnya, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi biaya dana? Yang pertama ada struktur sumber dana, tingkat suku bunga, jangka waktu pengendapan dana, volume dana, biaya overhead, besarnya arus kas yang diperoleh bank, dan pajak. Ini merupakan contoh dari perhitungan biaya dana. Untuk rumus perhitungan biaya dana, dapat dilihat bahwa total biaya bunga dibagi dengan dana pihak ketiga dikali 100%. di mana total biaya bunga sebesar 80.725.000 dibagi dengan 600 juta, kemudian dikali 100%, dan hasilnya adalah sebesar 13,46%. Pembahasan selanjutnya mengenai Cost of Allowable Fund atau COLF. Menurut Erisandi tahun 2017, COLF merupakan biaya yang dikeluarkan bank atas dana yang telah dikeluarkan dalam bentuk pembiayaan setelah dikurangi dengan cadangan wajib minimum atau reserve requirement. Tujuan dari COLF adalah untuk mengetahui dana yang memang efektif yang bisa digunakan dalam penyaluran kredit kepada nasabah. Karena itulah, bank dapat mengoptimalkan antara keuntungan yang diharapkan dengan biaya yang dikeluarkan. Berikut merupakan rumus perhitungan COLF. COLF sama dengan total biaya dana dibagi total dana dikali 100.
Untuk contoh perhitungannya sebagai berikut. Total biaya dana sebesar Rp7.286.789 dibagi dengan total dana sebesar Rp68.424.690 dikali 100%. Hasilnya 10,65%. Pembahasan selanjutnya mengenai base lending rate. Base lending rate merupakan suatu metode yang digunakan untuk menentukan besarnya bunga atau jasa pinjaman kepada para debitur pada perusahaan jasa keuangan. Penetapan suku bunga kredit merupakan faktor penting untuk dilakukan dalam persaingan pasar. Dengan adanya penetapan suku bunga kredit kepada nasabah di bawah atau sesuai dengan harga bunga pasar pada umumnya, maka dapat menjaga daya saing antar bank. Berdasarkan Ikatan Bankir Indonesia tahun 2015. Perhitungan base lending rate menurut Ikatan Bankir Indonesia tahun 2015, secara umum rumus untuk menentukan suku bunga dasar kredit adalah sebagai berikut. BLR atau base lending rate sama dengan COM persen atau cost of money ditambah RA persen atau risk allowance ditambah T persen atau tax. Untuk komponen penetapan base lending rate, menurut Kashmir tahun 2011 terdapat beberapa komponen dalam menetapkan suku bunga dasar kredit. Antara lain, yang pertama ada cost of loanable fund atau COLF, overhead cost, risk factor, dan pajak atau tax. Selanjutnya pembahasan terakhir yaitu suku bunga dasar kredit. Suku bunga dasar kredit merupakan instrumen dari kebijakan yang ditetapkan serta dilaksanakan oleh Bank Sentral yaitu Bank Indonesia, yang digunakan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai tukar rupiah. Jenis suku bunga dasar kredit di Indonesia antara lain yang pertama koperasi, yang kedua retail, yang ketiga mikro, dan yang keempat konsumsi. Suku bunga dasar kredit mempunyai manfaat yaitu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas atas produk keuangan, menumbuhkan iklim persaingan yang sehat antar lembaga, menciptakan tata kelola perusahaan yang baik, melindungi nasabah dan menumbuhkan kepercayaan nasabah, serta melakukan pengawasan dan memberikan sanksi untuk para kartel. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.